Izin saya ambil gambar dulu. Si pose terbaik ya teman-teman ya. Ada dua slide di sini. Sebentar. Oke, ini pilihnya biar lebih jelas. Tiga, dua, slide satu. Macet lagi. Lanjut lagi slide dua. Oh ya, oke. Oke, Bapak-bapak. Mungkin sudah boleh off cam lah. Akan izin share screen ya, teman-teman ya. Jadi berita hari ini agak sangat luar biasa asik lah, nggak terlalu inilah. Ya, sekali-sekali Pak Beri, berita asik itu. Eh, Lah, ini salah nih, mohon maaf. Salah, salah ini aku. Masuk, masuk ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kalau bingung boleh langsung ditanyakan di tempat. Ini izin saya record agar kalau teman-teman yang lain lupa pada kegiatan hari ini atau cara gimana ininya bisa dilihat di video ini. Hari ini saya juga mengundang setiap divisi ya, ada H1, H2, H3, HC3. Tapi kayaknya H1 lagi minta izin dulu karena dia dipanggil sama Pak Roni. Jadi dilanjut ke H2, H3 sama HC3. Sebentar saya izin nelfon Pak Hengki dulu. Telepon Pak Hengki dulu. Oke teman-teman, jadi kita hari ini bercerita tentang namanya INS. Introduction dulu ya teman-teman. Jadi kita hari ini ada namanya hal baru namanya Guidance Integrated Network Sustainability atau INS ya. Jadi teman-teman apa nih latar belakangnya? Jadi pada tahun ini khususnya insya Allah sampai next ke tahun selanjutnya. Latar belakangnya kompetisi yang terus meningkat mengharuskan setiap network tetap harus perform dan sustain dalam menghadapi situasi fluktuatif ya. Kemudian melihat biaya yang terus meningkat harus sering juga menjadi profit dengan profit network yang sudah berjalan di lari masing-masing. Dan nomor tiga, pengembangan network yang harus dilakukan yang berdampak pula atas kepuasan konsumen serta network perlu beradaptasi dengan adanya perubahan customer behavior untuk menghadapi transisi ke konsumen Gen Z. Oke, tujuannya apa? Tujuannya itu pengembangan tools untuk menganalisa, membantu network dalam menjaga sustainability-nya. Kemudian dua, membuat guidance evaluasi yang tepat agar network memiliki profit yang maksimal terhadap OPEX yang efektif. Ketiga, menganalisa kembali kebutuhan network dan konsumen di tengah perubahan yang cepat. Jadi poin nomor tiga, penjelasan INS, Integrated Network Accessibility berfungsi sebagai early warning system dengan melakukan analisa kondisi network secara komprehensif sehingga dapat membantu main dealer dalam memberikan mitigasi pendampingan strategi development yang tepat dan platform sistem dan market yang proaktif. Jadi INS ini terdiri beberapa penilaian yang sudah kita modifikasi menyesuaikan dengan guidance AHM Bapak-Bapak ya. Pertama itu harus ada INM, kedua ada NOS, ketiga ada Project Idea, dan keempat itu Profit atau Cluster Dealer. Nah, tapi khusus nomor 4 ini itu sudah masuk ke ranahnya area manajernya masing-masing karena rata-rata di kita KPI OPEX itu tidak masuk sampai ke PC Dealer ya Bapak-Bapak. Jadi Bapak Ibu, jadi kita mengetahui ya bahwasannya dulu kita ada namanya Juklak Bedepur ya. Juklak Bedepur di mana di tahun 2023-24 di mana setiap PSC dealer itu ada KPI Bedepur. Nah, setiap KPI Bedepur itu kalau tahun lalu kan kita ada dendanya ya. Kalau nggak salah aku ingat itu satu AP itu denda 50.000 ya kan ya. Kalau dua AP nggak jalan 100.000 dan seterusnya. Kemudian rewardnya apa yang didapat pada saat itu? Rewardnya adalah setiap 1 bulan sekali teman-teman itu bagi yang sudah dapat eh, star, ya benar, dapat star, platinum segala macam itu masuk ke reward 1 juta ya kalau nggak salah. Dikarenakan memang program tersebut tidak berjalan lagi, dikarenakan memang tidak berimbangnya antara denda dan profit
reward yang didapat, maka itu sudah tidak diberlakukan kembali. Makanya pada tahun ini, nah cuman agak keterlambatan, kita sudah mulai di semester 2. Ini udah malah justru ada Agustus lagi. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada setengah tahun lagi ya, masih ada 2 kuartal lagi untuk melakukan proyek tersebut. Eh, Bentar sih, bentar. Aus Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi kita ada program terbaru nih, menindaklanjuti dari program sudah berhenti. Kita namanya Project Tor INS ya, menyesuaikan dengan guidance-nya AHM. Ini bisa nggak? Oke, guidance AHM. Jadi kita sudah memang dari dulu sudah mendapatkan juklak di mana AHM itu memberikan target ke dealer itu dengan beberapa kategori yang sudah ditentukan dari AHM. Ini nggak usah dibahas ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ada namanya target dealer. Jadi setiap dealer itu, kalau Bapak Ibu kan dulu kan namanya taunya INM ya. INM itu adalah Star, terus kemudian ada lagi eh, Prospektif, Deadwood dan segala macam. Tapi tahun ini kita sudah berbeda. Namanya Grade Integrated Network sebenarnya INS. Grade ini yang dahulunya ada 4, sekarang sudah berubah menjadi 3 Bapak Ibu. Di mana yang paling tinggi itu adalah subprime. Kalau ngomongin subprime, itu sebenarnya secara performan dan potensial yang ada di dealer itu berimbang. Rata-rata harus di atas 85%. Kalau moderate, itu tandanya achievement-nya itu nggak sampai ke 85. Dia rata-rata dari 70 sampai ke 85%. Jadi rata-rata di moderate. Sedangkan nomor 3 adalah watchot. Tandanya achievement-nya itu sudah di bawah 70% ke bawah. Nah, untuk komposisi kita di tahun 2024 sampai 2025 sampai semester 1, rata-rata kita dealer, 23 dealer dan H123 dan 4 dealer H23, kita rata-rata di moderate semua. Dan ada 3 dealer yang watchot. Tandanya apa? Dealer kita tuh tidak sampai naturalnya sampai ke Supreme. Nah, harapannya dengan program ini kita semua target itu bisa sampai ke Supreme semua Bapak Ibu ya. Kurang lebih begitu. Sampai saat ini ada mau ditanyakan dulu terkait grading dealer ini. Kalau Supreme tadi Pak Beri? Supreme itu semua KPI Pak ya, KPI performan atau potensial itu harus sampai minimal achievement-nya di 85%, baik dari H1, H2, H3 dan HC3. Jadi harus di 85% Pak minimal. Kalau sudah 85 itu udah pasti supreme. Tandanya bagus. Contoh ya, anggap KPI H1 jualan. Nah, jualannya target 100, berarti minimal ya 85 sudah harus achieve gitu loh. Dan itu valuasi dihitung per kuartal, Pak Dira. Tapi kalau ngomongin moderate, ya tadi dia nggak sampai ke 85%. Rata-rata kita di moderate, kurang lebih begitu. Oh ini maksudnya potensial itu digabung gitu ya, di rata-ratain nanti 85 gitu ya. Betul, betul, Pak, betul. Kalau misalnya potensialnya ada 80 misalnya. Tapi nggak sih, dia tidak akan. Contoh ini, Oh, performanya secara performan, kita ngomong ya, KPI-nya H1 tuh anggap saja yang performannya adalah 85, anggap saja 90% deh. Untuk jualan Pak dia 90%. Tetapi ya. ternyata potensialnya ternyata 70%. Itu langsung moderate, tidak bisa di-upgrade. Jadi tidak bisa dapat di Supreme, Pak. Jadi harus dua-duanya berimbang. Jika salah Oke, oke. jika salah Mm-mm. satu saja kayak gini, pemenuhan salesman dan sales counter itu termasuk potensial ya, Bapak Ibu ya, kalau nggak salah. Kalau memang salah satunya tidak sampai 85% secara bobotnya, tandanya dia tidak akan sampai ke Supreme. Nah, itu yang jadi problem kita di setiap dealernya masing-masing. Jadi setiap dealer tuh dari 1 sampai 23 dealer itu punya problemnya masing-masing. Setiap grup juga beda-beda, masing-masing berbeda-beda. Dan tambah lagi sekarang ada namanya OPEX, OPEX dan Profit ya, PL ya. Profit itu juga sekarang sudah ada grading-gradingnya. Setiap dealer itu untuk kapasitas jualan di bawah 100 unit ya per bulan, itu nggak boleh ada namanya minus, Pak. Kalau dia minus, dia tidak akan dapat subprime. Tapi kan karena ini ranahnya bukan ranah ke dealer rata-rata ya, maksudnya sudah fokus penjualan saja. Nah, minimal nanti saya koordinasi ke area manajemen masing-masing, bahwasanya untuk ngejalin profit, jagain diskonnya dan segala macamnya itu biar jangan sampai ada yang minus setiap dealer.
Itu kalau jualan di bawah 100 Pak ya. Kalau jualannya di atas 100 sampai ke berapa ya, gue lupa itu. 199 gitu, hampir nyampe 200. Itu ada lagi gradingnya, minimal berapa ratus ribu gitu. Nanti saya, ini beda beda forum ya. Nanti itu saya forum sama area manager masing-masing. Kira-kira untuk yang target setiap dealer clear ya. Jadi harapannya setiap 23 dealer di sini itu sama, ada terbilang juga ya di sini. Di sini targetnya adalah Supreme ya, Bapak Ibu ya. Tidak lagi mendengar kita harus moderate dan watch out. Oke, saya next ya. Oke, sekarang ini adalah KPI yang harus dipenuhi dealer. Jadi dari beberapa bobot tadi ya Bapak Ibu, ada INM, ada NOS, ada project, ada lagi namanya profit and loss. Bobot yang paling tinggi itu adalah di INM. Nah, kalau ngomong ini kita sudah summary beberapa KPI yang kita kondisikan dengan keadaan di main dealer ASP ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya mengambil KPI-KPI yang major, di mana itu yang menunjang langsung untuk bisa sampai ke subprime. Kalau tidak bisa sampai ke subprime, ini tidak dipenuhi, nah itu sangat berbahaya sekali. Jadi Bapak Ibu, di sini ada, coba kita lihat ya. Jadi di sini ada marketing, TSD, spare part dan HC3. Kalau Bapak Ibu sadar di apa di tornya masing-masing itu ada namanya tor INS, harusnya sudah masuk tuh dari bulan Juni. Nah, tetapi belum kita gunakan karena masih trial dan error. Harapannya nanti di bulan Agustus ini kita sudah berjalan dari tanggal sekarang sampai akhir bulan nanti. Clear ya. Nah, setelah ini saya nanti minta izin bantuannya sama divisinya masing-masing. Nanti ada Pak Hengki, kemudian DH3 ada Pak Gali, terus DHC3 ada Pak Oki dan Rina. Jadi kira-kira apa saja yang memang harus diupload untuk secara potensialnya. Tetapi untuk secara performan, nah secara performan itu sudah otomatis dari IT. Jadi Bapak Ibu tidak usah capek-capek lagi. Nanti kayak contoh jualan, jualan kayak kemarin lah. Jualan itu nanti Bapak Ibu hanya bisa lihat monitoring kira-kira kalau bulan ini targetnya berapa, aktualnya berapa, bulan depan target berapa, aktual berapa, kurang begitu. Kemudian ada guidance selanjutnya, ada namanya major mandatory, di mana ini sangat tolong dijadi perhatian Bapak Ibu ya, di mana jika KPI mandatory ini tidak achieve, semuanya langsung jatuh ke moderate. Dia tidak akan masuk ke supreme. Satu saja KPI dari H1, H2, H3, HC3 yang eh, mandatory tidak achieve, itu langsung tidak bisa dapat supreme. Karena itu namanya mandatory dari AHM. Itu yang membuat beberapa dealer kita tidak bisa sampai ke supreme. Clear ya? Lanjut penjelasan dari setiap KPI. Nah, mungkin karena H1 tidak ada, jadi saya mewakili itu sementara. Nanti setelah ini saya akan kasih summary ya Bapak Ibu ya, secara Excel kira-kira apa saja yang memang harus dipenuhi sama Bapak Ibu. Oke, ini adalah KPI dari marketing. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada yang kuning, ada yang putih ya. Sorry, ini kelihatan nggak? Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat nih contoh ya, kita ambil nomor satu, itu sales total, itu warna kuning Bapak Ibu. Itu bobotnya paling gede nih, 22%, 22,5% ya. Di sini warna kuning, tandanya ini mandatory. Bapak Ibu PSC dealer itu tidak boleh eh, total achievementnya di bawah 85%. Kalau di bawah 85% itu otomatis tidak bisa mendapatkan supreme langsung. Dia harus targetnya achieve minimal di 85%. Nah, contoh gini, di sini kan ada 13 dealer performance dan 10 dealer potensial, apa KPI potensial. Jika satu di antara kuning ini tidak sampai 85%, itu langsung otomatis semuanya tidak bisa dapat ke Supreme. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu penjelasannya ya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Pertama, KPI retail sales total. Harusnya udah paling hafal Bapak Ibu ya. Itu jualan kita. Kemudian jualan at high. Kemudian jumlah sales counter. Keempat, nah ini yang paling banyak kena ya, evaluasi dari kita 2024 dan semester 1 2025. Rata-rata kenapa dealer itu tidak bisa apa namanya achieve di Supreme, dikarenakan memang jumlah salesman-nya yang tidak achieve. Dan ini jumlah salesman tolong dikondisikan dengan PS People Development sama si Ayu ya. Karena ini tarikannya juga menggunakan portal hub ya. Jadi jangan ngomong kayak gini, kemarin kejadiannya adalah
Di dealer saya punya 15 Pak. Ternyata tapi di hubnya cuma 12. Jadi targetnya 15, aktualnya 12 di hub. Sedangkan aktual di lapangan 15. Nah, karena tidak didaftarin di hub, makanya dia tidak aktif. Nah, tolong yang nomor 4 dikondisikan dengan posisinya. Disesuaikan ya. Kemudian exhibition Bapak harus tahu roadshow, forum event, ethical activity, kemudian lanjut productive salesman. Nah, ini semuanya menggunakan sistem IT semua tuh. Jadi sudah terupload dengan Bapak Ibu kerjakan selama ini. Kemudian market share area. Ini juga bobot gede 15%, tapi yang uploadnya adalah dari main dealer, berarti dari Budian atau Pak Bayu nanti yang upload. Kemudian retail sales kontribusi dealer atau area. Kemudian hanya juga di-upload sama main dealer, kemudian list motoran upload nama yang menjadi listnya. Kemudian next lagi untuk secara potensial ada jumlah PDA man, kemudian delivery man. Nah, itu semuanya dari ini ya upload dealer ya. Jadi kalau jelas ya, kalau jumlah PDA man berarti orangnya yang dipoto ya Bapak Ibu ya, bukan ininya yang lain-lainnya. Terus delivery man juga sama nih upload dari by dealer. Ini Bapak Ibu ngupload delivery man. Kondisi showroom juga sama. Kondisi showroom tadi request dari SPP area ada 3 sisi ya, dari depan, dari belakang, dari sampingnya itu harap di foto. Kondisi gudang, ini gudang unit ya teman-teman ya, bukan gudang spare part karena KPI-nya masuk ke KPI H1. Kondisi gudang juga difoto, unitnya bersusun rapi atau enggak segala macam. Nah, tolong sebelum difoto itu dikondisikan, dirapikan dahulu, baru bisa difoto. Kemudian ini yang menjadi sekarang pengecekan tangki yang menjadi isu sekarang, tolong ini fotonya tangki sudah dibersihkan, kata Bayu tadi ya bibirnya, lubangnya tangki itu udah tidak ada karat-karat lagi ya, itu baru difoto, baru bisa diupload. Nah, jangan sampai masih ada karat-karat difoto nanti kena reject. Nah, clear ya, teman-teman ya. Kemudian reading test juga. Nanti foto reading testnya yang di depan tolong difoto juga. Nah, yang paling penting nomor 7 ya teman-teman. Ini yang paling penting. Bobotnya paling gede 16% untuk di ini. Sales people di ruang briefing, sales people sedang review di TV. Nah, yang belum membiasakan tolong dibiasakan terlebih dahulu. Yang sudah biasa tinggal foto-foto saja. Berarti Bapak Ibu Casey dealer itu harus lagi apa? Lagi review sales people-nya, bahas target atau problem dan segala macam. Itu di ruang briefing terus ada materinya yang dibahas, terus ada orang-orangnya. Nah, itu baru di-upload. Terus selanjutnya nomor 8, akurasi NMS handle leasing. Itu nanti langsung di sistem IT. Kemudian utilisasi NMS juga dari sistem IT. Dan terakhir ada report forecast untuk sales dari dealer ke main dealer. Ini yang terkait Bapak Ibu kerjakan sama Leka ya. Jadi nanti tinggal di-upload saja. Ini KPI dari marketing ya Bapak Ibu. Jadi ada kurang lebih 13 sama 10 berarti 23 KPI. Di mana 23 KPI ini yang kuningnya adalah majority. Harap didahulukan juga untuk performa dan potensialnya jangan sampai nggak chip. Karena apa? Tiba-tiba sudah capek-capek ngerjain semua, ternyata yang kuningnya bermasalah. Nah, membuat dia tidak chip. Kurang lebih begitu. Untuk KPH 1, Bapak Ibu PSI dealer, ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak Beri. Lanjut ya. Eh, next lanjut ke tim SD. Pak Hengki udah hadir belum? Halo, cek cek Jeber. Oh, oh Pak Sulaiman, Pak Sulaiman. Ya, Oke, di sini ada KPI-nya TSD, nanti bisa dijelasin sama Pak Sulaiman ya. Di sini ada yang kuning, majoritinya adalah di unit entry semua tuh Bapak Ibu. Nanti silakan Pak Sulaiman yang lebih paham. Silakan Pak untuk waktunya. oke, siap, siap. Terima kasih, Jeber. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam satu hati. Mana suara ini? Pak, Nggak ada. salam satu hati. Biasa Pak Dira duluan biasanya. Dalam satu hati Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu responnya. Baik, ini saya coba sampaikan ya. Karena Pak Hengkinya lagi kegiatan training ya. Kita lagi ada training PIC LCR AHAS ya. Yang pertama ya, Bapak Ibu, performance yang di slide-nya Ciber ya. Performance ada 9 poin ya, Bapak Ibu. Kurang lebih sama dengan tahun lalu, tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, pastinya kita yang di tanda kuning ini ya, yang kita fokuskan, poin yang kita
biasa kita kejarin untuk maksimal poin di unit entry ya. Dan entry total yang paling besar itu di sekitar 20 persen ya bobotnya. Kemudian tapi ini udah sistem semua ya Pak Ibu ya, dari 1 sampai 9 ini udah di sistem semua NMS di IT. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengupload apapun di sini, tinggal monitor saja daily ya, kemudian weekly, monthly ya. Harapannya Bapak Ibu monitor ya. Jangan monitornya di akhir ya, monitornya kalau bisa di awal-awal biar bisa lihat gap sisanya berapa terhadap targetnya agar bisa ngejar targetnya tercapai di akhir bulan. Kebiasaan kita biasanya ngejarnya di akhir bulan, akhirnya kurang sedikit, misalnya kurang 5 UE, kurang 500.000 revenue, ya. Itu kan nanggung kan. Makanya kalau dikejar di awal, rasanya bisa ngejar lah. Kalau misalkan 5 UE, ya udah motor siapa kayak motor konsumen, karyawan dan lain-lain lah bisa disesuaikan ya bahasanya ya. Kemudian yang putih-putihnya itu ya lanjut di unit klaim ya, LCR juga besar poinnya ya. Ada 3 poin besar, 20%, 15%, dan 15 juga di unit LCR atau klaim, sudah otomatis saja. Kemudian revenue 8%-nya jasa, spare part, dan oli ya. Nah, itu udah otomatis sistem semua Bapak Ibu performance. Kemudian untuk di potensial ya. Potensial ini juga ada 9 poin yang kita buat di tahun 2025 ini ya. Ada sedikit berbeda ya di sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Untuk pertama itu di service region ya. Artinya service region itu berkaitan dengan SR ya, biasanya disebut SR, ataupun biasanya materi kita training itu adalah QCP, Bapak Ibu, quality, promosi, ya, dan capacity. Nah, biasanya kita fokuskan biasanya di quality ya, kalau di service region ini ya. Quality, misalkan kebersihan ahas, ya, kemudian interior, eksterior ahas atau bengkel. Nah, itu masuk itu semua. Jadi sistemnya di potensial ini adalah upload by dealer atau by ahas. Jadi Bapak Ibu upload sesuai dengan permintaan dari tim TSD ya. Bisa sama tiap bulan, ada juga kondisinya yang berbeda. Misalkan ada program kemerdekaan. Nah, saya juga ada kami buat kemerdekaan ya. Misalkan ini yang pertama tadi service region. Misalkan kebersihan di area bengkel misalkan. Nah, itu kebersihan. Mungkin bulan depan meminta kebersihan di bagian area LCR misalkan. Nah, itu maksudnya bisa sama dan bisa berbeda Bapak Ibu. Itu untuk poin 1. Kemudian untuk poin yang kedua adalah technical training ya. Technical training biasanya ini dipegang Pak Hengki ya. Kalau SR saya yang pegang, kemudian yang nomor 2 itu Pak Hengki terkait training, biasanya foto mekanik ya pada saat jepit ya. Ada juga pada saat ikut training absensi, kemudian pada saat training online ada new model atau produk baru terkait dengan technical, biasanya ada absensi ya, absensi untuk mekanik hadir atau tidak pada saat diundang. Nah, inilah di sini nanti Pak Heki biasanya minta upload absensi kehadiran pada saat training, misalkan produknya PCX Proxing 160 misalkan. Nah, itu kalau nggak hadir tidak bakal bisa untuk upload di technical training ini ya. Artinya di bulan itu nanti bakal tidak tercapai ya, ataupun menjadi raportnya merah Bapak Ibu dealer atau ahas ya. Itu kurang lebih yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ya, product quality monitoring atau bisa kita sebut PQM ya. Ini dipegang oleh Pak Ahmad Rohman. Biasa ini berkaitan dengan kualitas produk ya. Misalkan LKH, rank A, rank B, kemudian ITI, SNI, dan lain-lain. Nah, itu bisa juga sama bulan per bulannya, ada juga kondisi yang berbeda sesuai dengan update yang dipinta oleh tim TSD ya. Kemudian yang poin 4 itu adalah warranty claim
yaitu berkaitan dengan garansi ya. Garansi biasanya C1 atau C2 ya. Di sini Pak Hengki yang pegang ya. Pak Hengki yang pegang, warranty claim. Nah, ini biasanya Pak Hengki minta ada juga klaim kualitas klaim ya, mau C2 dan lain-lain ya. Nanti juga bisa tentatif sesuai dengan permintaan. Kemudian yang nomor 5, new model dan service publication ya, publication. Nah, ini bisa kita sebut NSP ya, atau biasanya Bapak Ibu familiarnya yang namanya adalah motion ya. Motion. Nah, motion ini biasanya kita minta sesuai dengan update dari AHM ya. Misalkan kayak bulan ini ada publikasi terkait bedah ahas Agustus ya. Bedah ahas Agustus. Nah, Bapak Ibu upload nanti di Motion ya. Nah, itu evident di Motion itu bisa diupload di Berpor ini atau di sistem ini nanti ya. Kemudian misalkan ada kita lagi ada juga program berkaitan dengan kemerdekaan. Nah, itu misalkan di upload di sosmed, IG, Facebook ya. Nah, itu screenshotnya bisa diupload di sini nanti sesuai dengan permintaan. Halo, cek suara saya terdengar jelas? Aman, aman, aman. Aman ya? Ya. Oke, ya. Soalnya sepi nih nggak ada suara ya. Oke, kemudian saya lanjutkan di poin 6 ya. Poin 6 itu ahas event ya, ahas event mailer. Nah, tadi contoh kemerdekaan tadi ya. Ada di NSP juga, kemudian ada juga di event. Event ini saya yang pegang ya, kaitan dengan QCP ya. Yang ini adalah promotionnya atau P ya. Dan ini sesuai dengan program tadi. Kurang lebih hampir mirip-mirip dengan motion ya. Minta upload juga terkait dengan program, misalkan upload event program PAHE 55.000 atau paket hemat 55.000 ya di sosmed, Instagram dan Facebook. Nah, kemudian ada juga misalkan program tadi ya kemerdekaan, kemudian program yang lain yang nanti akan aktif di bulan selanjutnya di program Mediler ataupun program AHM ya. Biasa kami akan informasikan ke AHAS atau ke dealer masing-masing ya. Kemudian yang nomor 7 adalah unit entry booking by customer F atau booking service melalui aplikasi motoran. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih semua aksesnya di web konsol. Nah, bisa dicek di situ unit entry booking ya. Artinya PR kita di booking ini sebelumnya nggak ada ya, tapi di tahun 2005 kita masukkan karena booking kita dari awal terbitnya motoran sampai sekarang unit entry-nya sangat-sangat kecil ya. Seluruh Bangka Belitung aja tidak sampai 100 unit entry bookingnya ya. Bangka Belitung itu 27 ahas ya. Nah, itu jadi concern kita juga bersama terkait booking service ini. Yang booking dibantu biasanya sales juga, tim ahas, banyak yang booking, tetapi pada saat realize bookingnya juga menjadi PR kita paling besar, itu adalah realize booking ya. Yang jadi unit entry-nya ya, realize itu bookingnya 100, misalkan jadi unit entry-nya hanya 2 biasanya. Bookingnya 50, unit entry-nya hanya 1 atau 2. Nah, itu sangat-sangat minim sekali. Nah, kita coba masukkan ke sistem juga, cuma poinnya kita kecilkan aja, sekitar 5% ya. Mengingat baru ya dari aplikasi ini, jadi poinnya kita kasih 5% saja. Kemudian klaim KPB digital. Nah, yang ini klaim KPB ini adalah di booking dan non booking juga bisa ya, antara booking dan non booking, jadi ada dua yang menggunakan aplikasi motoran KPB-nya atau bisa kita sebut IKPB atau KPB digital. Nah, itu juga kita masukkan poinnya di sini, nanti Bapak Ibu bisa lihat persenannya atau pencapaian per dealer atau per ahas masing-masing, bisa cek di web konsol ya, yaitu EKPB atau KPB ya. Di situ bisa ditarik berapa masing-masing ahas. Nah, biasanya setiap bulan saya kasih juga di grup pencapaian masing-masing ahas, atau biasanya kami kirim di grup motoran ya bersama tim SA.
Kemudian yang terakhir itu nomor 9, transaksi pembayaran digital AstraPay ya. AstraPay nanti kita kondisikan lagi ya. Terkait AstraPay ini juga ada targetnya di tahun ini penggunaan pembayaran digital di AstraPay kita ya. Nah, untuk di mungkin di retail kita ASP TDM ya udah jalan semua ya. Mungkin PR kita masih di non ASP TDM ya untuk barcode ataupun pembayaran menggunakan Astra Pay ini ya. Oke, nanti transaksinya bisa diupload atau bisa sesuai request dari TSD nanti seperti apa ya. Kita akan sampaikan di WA group ataupun bisa japri ke masing-masing kacap atau ahas di PIC ahasnya. Nah, di seminar ini udah clear ya Bapak Ibu ya. Performance dari sistem potensial itu upload by request oleh tim TSD main dealer ya. Oke, mungkin itu saja Pak Berry ya dari tim H2 atau tim TSD. Mungkin ada diskusi Bapak Ibu sebelum di close. Silakan Bapak Ibu kalau mau ditanyakan, mumpung di forum. Nanti kok forumnya kita tertutup, tidak ini aman saja. Ada mau tanyakan dari NSS, Daya, Patria, TDM ASP, Bangka Belitung. Nah, istirahat ya. Cukup? Nah, kalau dia berarti cukup ya. Oke, Berarti ya, clear. clear ya, Oke, Pak Sulaiman. siap. Thank Siap, you ya, Pak. berarti clear ya. Misalkan sebentar ya, closing dulu ya. Silakan, silakan. Misalkan ada apa namanya yang masih bingung, mungkin malu-malu nih Ci, nanya di grup ini atau di forum ini, di Zoom ini mungkin ya, ataupun masih ada aktivitas lain yang nggak ada di ruangan ini ya. Ini kalau fotonya nggak ada nih atau kameranya nggak ada, nanti bisa japri aja ke kami ya, tim TSD, bisa ke saya, Pak Hengki dan Pak Ahmad Rohman ya, bisa diskusi sama-sama nanti ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hati. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ciber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat Salam pagi. Terima satu. kasih Pak Assalamualaikum. Sulaiman. Silakan Pak Sulaiman kalau mau training lagi. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Siap, siap, siap. Thank you. Oke, next kembali tim H1 sudah, H2 juga sudah. Sekarang lanjut ke tim spare part. Di sini ada Mas Gali ya. Mas Gali, Jackson Mas Gali bisa. Oke, Oke. cek. Oke. Wah, Sudah masuk suara saya, Ber? sudah masuk Mas Gali. Silakan Mas Gali waktu dan Oke. tempatnya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam satu hati. Pagi, salam satu hati. Pagi, salam satu hati, Mas Willy. Oke, sehat semua ya Bapak Ibu ya. Baik, Alhamdulillah selanjutnya saya sehat. lanjut. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk di KPI H3 ya Bapak Ibu. Ini sebelumnya ada beberapa revisi ya. Sebenarnya belum direvisi nih. Ada 17 ya. Ada 17. Yang pertama itu ada terkait performance, lalu ada terkait potensial ya. Kalau performance ini dia langsung di sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung berkaitan dengan angka pencapaiannya AHAS-nya masing-masing. Itu ada part sales in atau pembelian spare part ke main dealer ya dari AHAS-nya Bapak Ibu. Lalu ada part sales out, itu adalah penjualan AHAS-nya Bapak Ibu ke konsumen. Eh, Lalu berikutnya ada TOBPM masih sama dari tahun sebelumnya, yaitu ada sales out tire, lalu sales out baterai, rev belt, brake system, busi, elemen cleaner atau salingan udara, eh, dan yang terakhirnya itu ada standar item minimum atau simpat ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk sales in oli sama pembelian oli juga ke main dealer ya dari Ahas. Lalu ada sales out-nya yang jual ke konsumen dari Ahas ke konsumen. Lalu berikutnya ada aksesori sales in, lalu ada aksesoris sales out, lalu apparel sales in dan apparel sales out.
Lalu berikutnya ada stok level spare part ya. Jadi stok level spare part ini adalah stok kondisi stok terakhir ya. Jadi stok yang dimiliki oleh ahasnya Bapak Ibu untuk mencukupi kebutuhan di ahasnya selama persediaan gitu ya masih ada. Misalnya stoknya biasanya kalau untuk spare part itu satu biasanya seperti itu, atau untuk oli juga satu biasanya seperti itu. 1 bulan ya maksudnya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya untuk yang di-upload. Nah, ini untuk yang di-upload yaitu untuk potensial. eh, ini ada marketing activity. Activity itu minimal 1 kali ya, Bapak Ibu ya. 1 kali. Biasanya ada join activity untuk di H1, H2, dan H3 ya. Atau pas saat event mungkin seperti itu, roadshow, event, servis ekonomis, mungkin seperti itu. Nah, itu diharapkan ada foto display baik itu spare part, AHM oil, apparel ataupun aksesoris gitu di dalam activity tersebut. Lalu yang kedua itu ada pemasangan material promosi. Nah, di sini material promosi ini adalah bisa berupa poster, spanduk ataupun umbul-umbul terkait HGP ataupun AHM oil gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa spanduk, bisa poster, poster mungkin di ruang tunggu. Biasanya ada AHM Oil dan HGP. Lalu satunya spanduk ya, spanduk boleh HGP ataupun AHM Oil. Oke, lalu untuk yang display aksesoris dan aparel, nah ini dalam kondisi rapi, bersih, terdapat price tag-nya ya Bapak Ibu ya, dan sesuai dengan standar. Kalau untuk aksesoris berarti sesuai dengan line up display yang dikirimkan setiap bulan oleh AHM. Lalu untuk kondisi part warehouse pasti ini harus sesuai dengan standar. Harus punya lokasi bin, terus harus menggunakan aplikasi Plis juga ya Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi Plisnya harus berjalan 100% nih, harus sama antara stok sistem dan stok aktualnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti ketika kami audit, misalnya atau kami melakukan supervisi, ada temuan, kalau misalnya lokasi jadi belum standar ataupun lokasi di place-nya juga belum jalan, nah, nanti akan eh, kami tulis di notulen atau di TOR seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan kondisi gudangnya sudah standar dan place-nya dipakai. Karena kami di tahun ini akan fokus di aplikasi Plis dan penggunaan pas juga ya. Lalu berikutnya untuk di motoran atau di apps-nya ya untuk konsumen. Nah ini sudah jalan dari bulan lalu ya Bapak Ibu ya. Saya input manual di tornya Bapak Ibu. Yang bulan lalu itu 2 konsumen ya kalau tidak salah. Nah untuk bulan ini saya upload masing-masing 1 konsumen. Nah diharapkan proses ini untuk data lead sampai data deals ini sampai selesai ya prosesnya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar pesan tapi diselesaikan juga proses pemesanannya di motoran atau di web konsolnya. Nah, ketika saya cek kemarin tuh masih ada beberapa yang masih ngegantung tuh belum diproses sampai selesai untuk di web konsolnya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu sampai selesai prosesnya. Kalau misalnya belum sampai selesai, belum saya approve nanti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Paling kalau untuk dari H3 itu aja sih Bapak Ibu untuk KPI yang akan dijalankan di INM ya ataupun di TOR nantinya. Oke, Bapak Ibu Kalau ada mau. misalnya ada pertanyaan boleh silakan atau masih ada yang bingung boleh silakan ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Boleh ke saya ataupun ke Pak Jamal atau di grup H3 juga boleh. Di grup WA ya Bapak Ibu. Bapak Ada Ibu pertanyaan Bapak Ibu? ada mau diskusikan, Bapak Ibu silakan. Pak Gali. Cukup? Cukup Cukup? paham? Kayaknya sudah paham semua Mas Gali kayaknya. Oke, baik. Kalau tidak ada, sekian dari H3. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Salam satu hati. Dalam satu hati, terima kasih banyak Mas Gali itu waktunya dan tempatnya.
Oke, H1, H2, H3 udah selesai. Kita naik ke KPI selanjutnya dan tim HC3. Di sini ada Pak Oki dan Bu Rina ya. Jadi kita bisa langsung next saja. Oke, udah masuk. Silakan waktu dan tempatnya Pak Oki dan Bu Rina. Silakan waktunya. Baik, selamat pagi semuanya Bapak Ibu, salam satu hati. Selamat pagi, Pak Selamat Oki. Bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, kami lanjut dari tim Masih 3. Tadi mungkin beberapa sudah didapatkan oleh teman-teman dari function lain ya, di mana eh, mengenai INS ini, jadi ada beberapa bobot yang perlu kami sampaikan terkait dari baik itu dari performa maupun dari potensial dari KPI dari tim Masih 3 ya. Baik, yang pertama yaitu adalah mengenai DCSL ya. Kalau DCSL mungkin Bapak Ibu udah tidak terlalu familiar lagi ya terkait DCSL. Nah, jadi untuk DCSL ini eh, kalau di tahun 2024 kita melakukan survei ini per kuartal ya, di mana dilakukan oleh teman-teman dari main dealer ya untuk melakukan survei ini. Satu dealer dilakukan 10 sampling ya, 10 sampling baik itu H1, H2, H3, jadi totalnya satu dealer itu ada 30 sampling. Nah, di mana untuk item bobotnya yaitu ada 5%. Bagaimana dengan uploadnya, yaitu teman-teman upload biasa untuk proses DCSL ini kami akan kirim melalui grup terkait dari achievementnya. Terus di Indil Survey ya, Indil Survey ini bobotnya 5%. Indil Survey ini di awal tahun kita udah kirimkan juklaknya terkait dari Indil Survey. Bagi teman-teman yang belum tahu terkait Indil Survey, itu adalah survei menggunakan aplikasi motoran ya, menggunakan aplikasi motoran, atau biasanya survei ini diisi ketika konsumen sudah melakukan booking service ya dan melakukan pembelian motor. Nah, jadi harapan kami adalah terkait indikator survei ini Bapak Ibu bisa nge-push apa namanya teman-teman FLP untuk mereminder konsumen atau mengingatkan konsumen untuk mengisi indikator survei ini. Uploadnya yaitu nanti per bulan itu kami juga tarik datanya di web konsul ya terkait dari indikator survei. Terus untuk retention total tuh saya lanjut aja Mbak Rina ya, nggak apa-apa ya Mbak Rina ya. Oke, untuk retention total untuk H1 atau Mbak Rina mau jelasin? Tes tes. Ambil yang oke aja dulu, nanti baru yang tuh. Oke, saya lanjut ke bawah ya. Lanjut aja bang. Oke, saya poin ke-8 yaitu mystery shopping. Mystery shopping Bapak Ibu masih achievement di tahun 2024 ya. Dan mungkin dalam waktu dekat untuk mystery shopping untuk MD, untuk AHM tadi dilakukan oleh AHM, setahu saya semester 1 mereka udah jalan. Namun untuk mystery shopping AHM ini tidak full ya, tidak semua dealer, mereka hanya melakukan sampling. Namun untuk mystery shopping yang dilakukan oleh MD itu full, seluruh dealer dilakukan mystery shopping. Dan biasanya saya melakukan ini satu semester satu kali ya Bapak Ibu. Dan nanti untuk hasilnya itu akan kami kirimkan di grup ya terkait dengan mystery shopping ini. Bobotnya yaitu 7% untuk uploadnya seperti biasa nanti ambil di grup 3. Sama halnya dengan mystery calling dan mystery WA. Nah, mystery calling ini kami lakukan setiap bulan ya Bapak Ibu dengan bobot 5%. Sedangkan mystery WA biasanya dilakukan oleh Mbak Ayu yaitu per kuartal ya masalah. Per kuartal dilakukan oleh Mbak Ayu itu 7% dengan bobot 7%. Begitu. Baik Bapak Ibu, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan untuk performance terkait dari function H3? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke poin di saya ya, yaitu ada di yang pertama adalah nose training. Ya, nose training ini di Mbak Ayu sih sebenarnya. Nose training ini nanti di Mbak Ayu. Nose training 3.0 itu diambil nanti berdasarkan achievement dari trainingnya teman-teman, yaitu bobotnya di angka 10%. Nah, terus di performance of MOT. Nah, MOT ini adalah
KPI baru ya Bapak Ibu. Diambil INS ini dari AHM, yaitu ada 6 MOT yang diambil oleh AHM. Nah, nanti untuk nilainya bagaimana nanti saya kirim juga di grup, dan ini diambil dari AHM Bapak Ibu. Nilai MOT ini langsung dari AHM dan langsung kami kirimkan nanti ke dealer Bapak Ibu. Terus yang terakhir yaitu mengenai account standardization. Nah, account standardization setahu saya kita udah 100% semua ya, udah chip ya, udah integrasi atau udah standar ke akunnya main dealer ya, seperti itu. Dengan bobot 10%. Nah, untuk account standardization ini Bapak Ibu, saya minta harapannya adalah bagi dealer-dealer yang ulasannya masih rendah Bapak Ibu, mohon tolong dibantu untuk ulasannya. Nah, nanti juga untuk account standardization ini saya kirim achievementnya berdasarkan bintang dan ulasannya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, terutama di KPI performance potensial yang kayak isinya saya sendiri atau Ki. Ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Baik kalau tidak ada, saya lanjutkan ke Mbak Rina. Terima kasih. Oke, tes. Kedengaran nggak suaranya, Bapak Ibu? Masuk Bu Rina. Masuk. Oke, siang Bapak Ibu. Kalau untuk CRM sendiri sebenarnya mungkin tidak lagi asing ya. KPI nggak banyak, tapi memang salah satunya ada di RU sama di KPB. Cuman kalau untuk di RU sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang memang ini kalau nggak salah RO-nya itu masih RO reguler ya, bukan dikategorikan RO by design. Jadi memang kalau untuk di KPI ini sendiri sih masih di global. Jadi Bapak Ibu memastikan saja bahwa konsumen kita yang sudah melakukan pembelian motor itu terdetek dengan baik. Dan saya cuma hanya minta tolong untuk jangan dilakukan penginputan kalau memang tidak bisa di buku tamunya udah ke pending, itu jangan dirubah-rubah di KTP-nya karena salah satunya ada mempengaruhi RO di akhirnya nanti. Jadi kalau memang ada bermasalah di depan silakan dihubungi kitanya, jangan beride ya. Beride karena beberapa kegiatan yang ada di lapangan adalah pada saat terjadi buku tamunya stuck itu adalah berida adalah menggantikan nick di belakangnya itu dengan nomor lain gitu. Jadi nanti tolong kalau memang seandainya PC CRM-nya pun di dealer tidak respon pas respon, silakan nanti hubungi kita atau hubungi saya langsung atau JP atau telepon gitu. Nah, untuk KPP sendiri juga sama, di sini juga tidak dikategorikan awan atau other. Di sini adalah globalan juga, yang penting konsumennya melakukan servis dimanapun di daerah Bangka Belitung, yang penting di ahasnya Honda gitu. Nah, untuk setiap dealer itu nanti mungkin punya KPI yang berbeda-beda targetnya. Jadi tidak bisa disamakan dengan beberapa daerah atau beberapa cabang ataupun dealer lainnya. Kayak contoh mungkin kayak di Ganda, Mentok, itu dia wajib gitu kan KBB satunya harus 100% karena memang tidak ada lawannya gitu. Dan kebanyakan juga mungkin area ring satunya paling banyak belinya di daerahnya Mentok dibandingin dealer lain. Ada pertanyaan untuk KPB sama RO? Kalau untuk KPI Sorry, di sini, Mbak, pengen nanya dong, bentar, Mbak. boleh. Untuk KPB satunya itu terhitung own dealer atau ada dealer juga ya? Ada. Kalau untuk KPI Oh, ini ada ya, Oke lah. kalau untuk Oke, yang kalau ada, KPI, oke. kalau untuk KPI core-nya untuk ini ada. Jadi Oke. all. Oke, siap. Kalau Yang ada, penting oke, Mbak. servis. Yang penting servis ya kan. Oke, siap. Thank you infonya, Mbak. Ya. Lagi pertanyaan? Kalau untuk yang di sini ya Bapak Ibu, tapi nanti next. Kalau untuk KPI yang memang realnya HC3 itu akan dipisah mengenai awan dan other-nya gitu. Dan RO by design-nya juga akan kita bedah gitu. Kalau di sini lebih ke all sih, yang penting konsumennya KPB-nya sama RO-nya adalah achieve gitu, sesuai dengan target yang ditentukan masing-masing bobotnya. Mungkin kalau dari CRM itu doang sih, nggak terlalu banyak. Sama tadi ada apa? Udah ya? Udah itu doang sih. Udah Ci, Berry. Kalau untuk ada lagi list management conversion in bond ya. Jadi nanti total distribusi yang masuk ke data follow up-nya sales itu akan dihitung berdasarkan distribusi serta deal-nya gitu. Nah, ini juga kita lagi perbaikan ya. Di sini 20% nih. Jadi kemarin kita sempat bedah juga beberapa hal itu sebenarnya kita tinggi banget
Tapi pelan-pelan kita perbaiki karena bahasa dikategorikan RO yang masuk ke datanya dealer itu adalah yang sudah terfollow up gitu. Jadi total leads manajemennya yang terdistribusi dibagi dengan total deal. Itu agak tinggi sih 20% targetnya. Tinggal yang penting di depannya aja jangan digapak-atik lah di KTP-nya gitu. Oke Bapak Ibu. Sama Itu aja. poin 10 Mbak Rina belum. Oh, mana ada ya? Ya Allah Tuhan, mana? Fungsional dari PIC CRM, Oh Mbak. iya, PC fungsional. Jadi gini Bapak Ibu, kalau untuk PC CRM sebenarnya kayak beberapa dealer sudah melakukan riset ya, kayak Daya Group itu punya satu PC CRM dan punya admin H1 dan H2-nya, H1 dan H23-nya. Kemudian kalau untuk si TDM ASP pun PC CRM-nya juga merangkap satu PC CRM dipegang oleh 5 dealer. Jadi ada beberapa kebijakan yang dilakukan setiap dealer itu pasti berbeda-beda. Yang penting prosesnya itu sesuai dengan KPI-nya. Contoh, kayak mungkin di TDM ASP kan kita cuma hanya punya PCCRM, tetapi kita tidak punya admin yang dedicated. Nah, adminnya itu bisa dipergunakan, yaitu kalau nggak salah kita sudah pernah bahas, itu dibantu oleh tim kasir untuk follow up KPB, serta tim salesnya untuk follow up RO gitu kan. Jadi minta tolong juga peran Bapak Ibu kepala cabang, tugasnya PCCRM sebenarnya lebih ke menganalisa ya, lebih menganalisa kebutuhan di lapangannya seperti apa. Saya cuma titip pesan yaitu jangan menunggu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pada saat penarikan data di awal bulan saya sudah tarik, data kalian masih nol, itu jangan menunggu menunggu PCCRM-nya memberikan data. Kalau memang Bapak-Bapak punya datanya untuk kalian sebar ke tim PCCRM itu lebih baik. Karena mungkin yang lebih paham tentang lapangan, seperti apa maunya, penjualan apa yang paling kalian pengenin gitu kan. Nah, mungkin Bapak-Bapak lebih paham gitu kan. Jadi kalau PCCRM sebenarnya lebih ke udah nge-share aja, dia nggak peduli targetnya apa, marketnya di mana gitu kan. Jadi kalau misalnya memang lebih baik adalah datanya seperti apa, maunya seperti apa, yaitu memang dari bapak-bapak yang meminta gitu. Kemudian juga kayak kemarin ada beberapa dealer juga yang hasil data distribusinya masih nol kan. Alasannya ataupun strategi udah benar udah baik banget, yaitu biar tidak terjadi eh, nomor itu sebenarnya valid gitu kan. Tapi ada satu sisi bahwa kita juga punya target distribusi. Jadi jangan sampai di tanggal 10 itu masih nol. Kalaupun memang pengen disaring, difilter, boleh. Kayak contoh, bulan ini kalian melakukan broadcast untuk melihat mana yang aktif, mana yang tidak. Bulan ini di broadcast, itu datanya bukan untuk dipakai di bulan ini, tapi dipakai untuk di bulan depan. Jadi pada saat bulan September nanti, kalian sudah punya data yang fresh untuk di follow up. Kalau misalnya kalian minta datanya baru bulan ini, kemudian dilakukan broadcast, itu akan menunggu lama. Karena antrian kalian untuk melakukan broadcast itu juga sangat banyak. Itu saya khususin untuk ASPTDM ya. Karena kalau untuk Daya, menurut saya sudah satu-satu per dealernya gitu. Nanti mungkin bisa ngobrol sama Pak Anton atau sama Pak Dani juga gimana caranya untuk dia tetap jalan dan tidak menunggu gitu hasil data dari broadcastnya gitu. Itu aja sih paling sering-sering di review Pak PCCRM-nya Pak. Kalau memang butuh saya untuk ikut dalam joinnya kalian review boleh. Tinggal informasi aja nanti saya datang ataupun saya masuk ke Zoom-nya. Oke, bulan ini saya datang ke Belitung ya. Ada siapa ya? TD Manggar dan Belitung. Saya mau review dan Belitung sama TD Manggar. Ada beberapa KPI-nya hancur di CRM. Tunggu kedatangan saya. Bu Rina. Oke, aku tunggu. Tunggu aku ya. Tunggu aku ya. Ayo tunggu aku. Ajak-ajak dong. Oh mau, iya. Ntar Pak Yudi nanti ya bulan depan hancur banget KPB-nya. Kena tombak loh Pak Yudi. Oke, thank you Bu Rina. Waktu dan tempatnya. Jadi teman-teman clear ya untuk IPH 1, H2, H3, H3 yang memang jadi majority dalam apa kontribusi mendapatkan supreme di raportnya. Nanti kalau ada pertanyaan atau bingung segala macam boleh dijapri ke saya atau boleh japri ke PSI supervisornya masing-masing. Cukup? Ada mau ditanyakan? Cukup ya. Saya next slide. Nah, ini yang paling enak nih. Oke, reward. Nah, jadi teman-teman, kita berharap semua PSI dealer di sini ada 24 ya. Ada H12323 dealer dan H231 dealer. Kita harapannya kita bisa mendapatkan reward kalau bisa mencapai di target reward
reward di subprime. Oke, next. Oke, jadi tahun ini kita membuat hal berbeda ya Bapak Ibu ya. Hiraukan saja gambarnya yang jelek karena sangat susah sekali mencari gambar di Google ya. Jadi reward yang diberikan ke pemain dealer PT Aksesor Perkasa untuk tahun ini khususnya di kuartal 3 dan kuartal 4 bagi yang bisa mendapatkan Supreme secara kuartal 3 dan 4 secara berturut akan mendapatkan tur ke luar negeri. Ini menjawab pertanyaan yang kemarin nih Bapak-bapak PSI dealer yang kemarin kapan nih kita jalan-jalan lagi, kapan jalan-jalan lagi. Jadi tahun ini kita akan mengadakan reward turnya ke luar negeri bagi siapa saja yang memang mencapai dari target yang sudah ditentukan dari main dealer. Nah, kemana? Nah, untuk budgetnya kita akan mensesuaikan dengan apa yang didapat pada tahun ini. Nah, kebetulan tahun ini dimulai dari Agustus, kemungkinan kita akan main di Asia Tenggara dulu ya Bapak Ibu ya. Asia Tenggara dulu. Kemana ya? Timor Leste. Ya, jadi kita kemungkinan kita akan tapi Brunei, ke Brunei. Brunei Darussalam. Ya, tapi kalau memang budgetnya nanti menyesuaikan lebih besar, mungkin kita main ke Asia, Asia Timur, atau Asia Selatan lah ya. Oke, next rule of the game. Nah, kembali Bapak Ibu, ini cara mainnya. Ketentuan KPI dealer. Setiap dealer wajib mencapai KPI dengan batas minimum 85%. Jadi setiap KPI yang sudah dibacakan dari H1, H2, H3, dan H3 wajib minimum 85%. Dealer yang tidak mencapai 85% di bulan berjalan diberi kesempatan untuk menutup kekurangannya pada bulan berikutnya dengan batas waktu maksimal hingga akhir satu kuartal berjalan. Dikarenakan di bulan Juli sudah berjalan, jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, Juli. Bulan Juli sudah berjalan, Bapak Ibu bisa lihat nih kira-kira bulan kemarin achievementnya di angka berapa nih. Nah, kalau memang betul-betul kurang, nanti bisa ditutup di bulan ini. Nah, target pencapaian di akhir kuartal harus minimal 85%. Jadi bulan Juli, Agustus, dan September itu nanti ditambahkan dibagi 3 atau boleh di-upgrade itu rata-rata harus di 85%. Kalau tidak mencapai 85% berarti bermasalah untuk dapat ke subprime. Next, ketentuan Supreme. Peserta yang meraih gelar Supreme di 2 kuartal terakhir secara otomatis akan mendapatkan reward secara langsung. Contoh ya, anggap saja ternyata ASPPKP di kuartal 3 dia dapat Supreme nih, di kuartal 4 juga dapat Supreme. Itu sudah otomatis sudah bisa langsung mendapatkan program ini. Next, poin nomor 2. Peserta yang hanya memperoleh 1 Supreme di antara kuartal 3 dan kuartal 4 akan menjadi opsi pertimbangan berdasarkan penilaian terhadap performa dan potensial serta evaluasi dari Kabak dan Kawil. Jadi kalau ternyata di kuartal 3 sama kuartal 4 itu hanya satu aja ini dapat Supreme. Nah, ternyata hanya akan jadi opsi pertimbangan berangkat atau tidak. Berarti kita hanya ngeliat dulu nih performa dan potensialnya. Ketiga, dealer yang tidak mendapatkan Supreme selama 2 kuartal berturut-turut akan gugur secara otomatis dan tidak dapat program ini. Clear ya Bapak Ibu ya ketentuannya ya. Jadi kalau sudah 2, ternyata kuartal 3 nggak dapat Supreme nih, kuartal 4 juga nggak dapat juga nih. Nah, jadi mohon maaf ya, jangan berharap lah bahasa kasarnya. Kemudian menjadi danger lah atau perhatian atau bahaya lah. Dealer yang tidak mendapatkan Supreme akan dijadwalkan sesi one-on-one khusus untuk mendapatkan treatment dalam rangka meningkatkan performa hingga mencapai level Supreme setiap bulannya. Jadi kita ini sebenarnya mendorong nih, membantu Bapak Ibu untuk gimana biar dapat nih reward nih. Kita kan nggak ada lagi nih urusan denda-pendendaan ya. Jadi gimana caranya Bapak Ibu harus ngejarin ngejarin agar dapat ke Supreme-nya ya. Dealer yang selama 3 bulan berturut-turut, ini kan penilaian bisa dinilai per bulan juga ya, tidak mencapai target akan menjadi bahan evaluasi main dealer dan dapat menjadi status lampu merah dan penilaian kinerja PSI dealer. Nah, akan jadi evaluasi sangat penting sekali ketika 3 bulan PSI dealer itu tidak mendapatkan target yang diinginkan lah. Oke, ada pertanyaan di sini, Bapak Ibu terkait round the game-nya? Pak Beri, Oh, Pak Freddy, silakan. kita mau ngeliat Supreme dari mana ya? Nah,
Eh, nanti Pak setelah ini nanti setelah ada waktu 1 minggu, nanti setiap PC dealer akan mendapatkan link untuk melihat performa dan potensialnya Pak. Langsung nanti saya buatin Google Google Form. Jadi di situ kayak sales Bapak lihat nih Juli, Agustus, September. Nanti ada nih aparatnya juga. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat nih performanya per dealernya masing-masing. Nanti saya kirim per dealer group masing-masing ya Bapak Ibu ya. Contoh kayak Pak Freddy nanti si Bang Atis. Anggap saja sales in-nya kurang 1 juta nih di bulan Juli. Nah, bisa dikejar di bulan Agustus. Kurang lebih begitu. Nanti saya share Pak linknya setelah ini untuk apa diagramnya khusus untuk memonitoring program ini. Oke. Jadi kita ngebantu juga nih biar Bapak Ibu semuanya pada dapat nih, biar jangan sampai nih. Jadi secara KPI kita dapat di La Supreme, secara reward Bapak juga dapat semua. Bapak Ibu ada mau tanyakan lagi terkait ini? Iya. Untuk tahun ini kita hanya menilai dari kuartal 3 dan 4 ya. Kalau untuk tahun depan kita akan mulai dari kuartal 1, 2, 3, dan 4 ya Bapak Ibu ya. Kalau apa namanya kita rewardnya kan menyesuaikan dengan budget yang kita dapat. Jadi tahun ini karena mainnya cuma di 6 bulan, 5 bulan ya, 5 bulan terakhir. Kemungkinan kita main nggak jauh-jauh dulu. Nanti kalau tahun depan kita sudah 1 tahun harusnya bisa main jauh lah. Kurang lebih begitu. Oke, next kembali. Oke. KPI yang harus dipenuhi setiap dealer kembali ya Bapak Ibu. Saya bertargetkan setiap dealer di sini targetnya adalah Supreme. Nah, kembali kita tidak bisa tolong menolong, jadi silakan Bapak Ibu mengejar dari target KPI masing-masing. Ini adalah summary dari bobot dari marketing, TSD, spare part, dan HC3. Bobot per INS ya. Kemudian untuk bobotnya marketing ada 40%. Kenapa? Paling penting Bapak Ibu tahu lah kalau kita jualan ini paling penting ya marwahnya dealer lah. TSD 25%, spare part 20%, HC3 15%. Dengan total 40, 25, 20, 15%. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu sudah sampai di 85 sampai 90%, itu artinya di goal. Tandanya Bapak Ibu itu bisa jadi potensi di Supreme-nya untuk rapotnya. Kalau sudah 90 sampai 100, targetnya di Platinum. Tandanya Bapak Ibu sudah jelas pasti dapat Supreme. Sehingga kalau di kuartal 3 dan 4 itu dapat Supreme, itu Bapak Ibu bisa langsung otomatis dapatkan reward ini. Jadi kita bisa setelah kick off dealer, kita bisa langsung mendapatkan reward ini. Kurang lebih begitu. Oke, next terakhir, terima kasih. Nah, mungkin itu program yang saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terakhir kali sebelum menutup meeting hari ini? Silakan. Ada mau tanyakan kembali? Mungkin Pak Ber, bobot-bobotnya Pak Ber. Boleh update. Nanti setelah ini saya share ya terkait internal Bobot per departemen kan. memonya. Kembali Bapak Ibu ya, yang bisa menggugurkan semua KPI itu tidak mendapatkan Supreme adalah KPI major ya, majority. Jadi Bapak Ibu harus fokus tuh kayak tadi kan SSU itu harus wajib minimal 85% biar bisa dapat. Tapi kalau contohnya tadi di bulan Juli gak chip nih 84, nah Bapak Ibu bisa mengejar di bulan Agustus ini 90%. Kurang lebih begitu cara mainnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, menggunakan target apa? Target yang sudah berjalan sekarang. Jadi kan kalau Pak Bayu itu menggunakan target apa ya? Target operasional di share setiap bulan ya, satu itu. Kemudian kalau spare part itu Mas Gali sudah kirim juga ke teman-teman dan segala macamnya. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini tadi menurut Pak Freddy nanti saya kirim ya Google Form-nya. Harap ditunggu 2 hari ya dari ini ya. Saya mau ngerapiin dulu lah. Agak sedikit masih berantakan untuk monitoringnya. Cukup? Ada tanyakan lagi? Cukup ya. Nah, mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Kalau bingung silakan boleh tanya ke saya, boleh juga tanya ke Bu Puput. Nanti, oh ya, terakhir satu lagi. Di luar forum ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah lihat portal ya. Portal kita sekarang sudah dirapiin ya Bapak Ibu ya. Harusnya lebih simpel. Bapak Ibu lebih mudah lah bacanya. Nanti nextnya lagi itu masih bisa berubah lagi ya Bapak Ibu ya. Menyesuaikan dengan kondisi yang ada di ASP. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas yang sudah di dealer. Boleh izin dulu. Pagi. Pagi, Terima kasih Pak selamat Beri. pagi.
Terima Terima kasih kasih semuanya. Bapak Ibu semua. Terima Selamat kasih pagi. Pak.